Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan penggunaan bahasa Indonesia di era milenial. Sebelumnya, saya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Fathia Salsabila. Yang kedua, Farhan Firdaus Wafi, saya sendiri. Yang ketiga, Julia Kristina Putri. Yang keempat, Muhammad Farhan Maulana. Yang kelima, Muhammad Puja Briansyah. Yang keenam, Fawaziza Naswa Winda Kirana. Yang ketujuh, Krishna Widyatma Putra. Yang terakhir, Melinda Astari. Ucapan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan inayahnya, karena atas karunia-Nya dan izinnya semata sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah bahasa Indonesia dengan tema praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini. Dan yang berjudul penggunaan bahasa Indonesia di era milenial, tepat pada waktunya. Langsung saja. Silakan Mas Brian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa adalah komunikasi yang keberadaannya sangatlah penting. Setiap manusia melakukan komunikasi tentu akan memerlukan bahasa sebagai alat interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada era sekarang ini, perlu diketahui juga kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Seiring dengan adanya perkembangan zaman, kita juga harus bangga dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, yang sudah menjadi ciri khas bangsa kita. Semua orang berhak menggunakan bahasa Indonesia, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak untuk berkomunikasi. Rumusan masalah. Apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? B. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar? C. Bagaimana bahasa Indonesia di generasi milenial? D. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja? E. Bagaimana bahasa Indonesia dan media sosial? F. Bagaimana penggunaan bahasa di kalangan masyarakat dewasa? G. Bagaimana penggunaan bahasa di kalangan orang tua? Bagaimana penggunaan bahasa di kalangan anak-anak? Tujuan penulisan. A. Memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. B. Mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Mengetahui bahasa Indonesia di generasi milenial. D. Mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. E. Mengetahui bahasa Indonesia dan media sosial. F. Mengetahui penggunaan bahasa di kalangan masyarakat dewasa. G. Mengetahui penggunaan bahasa di kalangan orang tua. H. Mengetahui penggunaan bahasa di kalangan anak-anak. Mas Brian. Terakhir Mas Brian. Bab 2, pembahasan. A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu melambangkan kebanggaan nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan adalah
Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Lambang identitas nasional sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia, selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda. Masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Silakan, Pak. B. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus bahasa Indonesia sesuai dengan konteks, berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan. Untuk kebutuhan berkomunikasi berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Seiring kita dengan ungkapan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi milenial, bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itu yang kini mulai didasari keinginan belajar dan menggunakan bahasa asli, jadi tidak seperti diperkirakan anak-anak. Terus makin dengan bahasa lokal. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era tercampur dengan bahasa asing. Kis zaman now menggantikan istilah remaja yang menggantikan santai, ambil dari kata slow yang diucapkan terbalik, serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Selanjutnya, Julia. D. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dahulu bahasa yang namun kini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru dengan parahnya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak. Dalam kenyataannya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi dengan EYD telah jauh dilupakan. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena pengaruh arus globalisasi. E. Bahasa Indonesia dan media sosial. Tidak dapat dimungkiri, perkembangan media sosial dewasa ini turut berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional yang beragam rasanya sulit disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang juga beragam bahasa daerah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Media sosial dalam praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk saling berinteraksi. Di Indonesia,
Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi media yang paling populer digunakan untuk semua lapisan masyarakat untuk berkomunikasi atau sekedar unjuk diri. Setiap generasi tumbuh dengan cirinya masing-masing. Itulah umumnya generasi milenial, generasi teknologi informasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Selanjutnya, Nasya. Kalangan masyarakat. Antara bahasa dan masyarakat adalah dua kata yang bertemu menjadi satu. Inti dari fenomena antara bahasa dan masyarakat adalah satu kesatuan dan tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa suara apapun yang digunakan oleh anggota masyarakat sebagai sarana komunikasi, interaksi, dan identifikasi diri. Bahasa menyatu dengan jiwa penutur dalam kehidupan bermasyarakat yang mempengaruhi situasi masyarakat. Fungsi bahasa secara tradisional adalah sebagai alat untuk interaksi atau komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran, konsep, atau perasaan dalam masyarakat. Jadi dapat diasumsikan bahwa hubungan antara bahasa dan penuturnya di dalam masyarakat adalah tadi sosiolinguistik. Oke. Penggunaan bahasa di kalangan orang tua. Dalam setiap proses komunikasi terkait dengan adanya tujuan tertentu yang akan dicapai seseorang, komunikasi tentu saja mempunyai tujuan yang akan dicapai, bahkan mungkin bertujuan mengubah sikap dan perilaku manusia. Sebagai manusia sosial, kita harus pertama, interaksi tersebut kita lakukan dalam keluarga, kemudian berkembang lagi lebih besar baik kepada tetangga atau kelompok organisasi dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal dengan berbagai ragam bahasa daerah, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki bahasa di setiap daerah masing-masing, khususnya digunakan dalam komunikasi antara sesama ragam bahasa. Selanjutnya, Muhammad Farhan. Penggunaan bahasa di kalangan anak-anak. Bahasa merupakan hal penting bagi dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaian. Saat sudah terdapat beberapa variasi, gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dengan demikian, interaksi antar manusia itu sangatlah penting agar saling menjaga kehormatan ataupun kebersamaan, dan penyampaiannya pun harus lebih jelas, sopan, dan pastinya masuk akal agar penalarannya lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Saran. Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah tersebut dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik oleh pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.